Untuk skala 10 sampai 100 ini mungkin sudah ada di nilai 90. Karena antar umat beragamanya ini bisa saling toleransi antara yang satu dengan yang lain. Kalau untuk secara general kerukunan umat beragama di Indonesia itu menurut Bante sendiri ya cukup baik. Kalau dari skala 10 sampai 100 itu Bante lihat itu ada skala 95. Ya, nilainya 95. Contohnya konkretnya itu yang paling konkret bisa dilihat dari perjalanan Walk for Peace yang akhir-akhir ini sangat viral di sosial media. Jadi itu biku yang datang itu dari seluruh penjuru negara, bukan hanya juga di Indonesia, tapi yang menyambut itu dari umat seluruh negara dan juga seluruh agama. Jadi latar belakangnya berbeda. Mereka terkadang ada juga kunjungan ke gereja, ke masjid, jadi bisa dilihat secara langsung di sosial media. Jadi semua agama itu menyambut mereka. Jadi pluralisme di Indonesia itu sebenarnya toleransinya sangat tinggi. Kerukunannya itu juga sangat terjaga dengan baik. Apalagi kalau untuk agama Buddha, satu sama yang lain itu kita berusaha mentoleransi apa yang terjadi. Contohnya untuk perayaan-perayaan tertentu, misalnya adanya perayaan Idul Adha yang baru lewat, umat Buddha biasanya mentoleransi, walaupun dalam agama Buddha itu bertentangan ya kurbannya, tapi kita tidak menyalurkan kritik kepada agama lain. Jadi umat Buddha itu bertoleransi, menghormati apa yang dipercayai, diyakini oleh umat agama lain. Agama saya orang agama Islam, memang ada agama lain itu tetap kata aku terus memang udah cukup baik lah, nggak ada pernah ada kunjungan, nggak pernah ada. Untuk nilai dari 10 sampai 100 berapa Pak? Kalau nilainya ya kalau anu kan ya bisa 99% lah. Ntar gue nggak pernah ada anu ya kan, nggak pernah dengar kritikan tentang agama gitu. Menurut pandangan saya, kerukunan keagamaan kita itu sudah cukup baik. Tapi ada beberapa mungkin tantangan yang dihadapin ya. Untuk skala mungkin saya bisa menilai sekitar 75 sampai 85% karena ada beberapa agama juga yang memiliki pertentangan dengan agama lain. Untuk khususnya agama kita ya sudah terjamin cukup baik lah. Secara garis besar belum ini sih, mungkin skalanya masih di 50 sih masih. Kenapa? Masih banyak yang ini sih ya. Contohnya kayak kemarin lah lagu yang di Medan ini kan yang ternak babi, inilah haram ya. Semua manusia pasti ada yang berbuat dosa kan. Nah itu apa gak haram? Ya kalau misalnya agama itu memang Islam itu kan apa jalannya kan masing-masing bagaimana. Kalau kayak Katolik gitu kan, itu kan agamanya dengan jalannya masing-masing, ada punya masing-masing gitu. Berarti kayak agamaku gitu ya, agamamu gitu ya. Kalau kerukunan diajarkan ya harus saling menghargai, saling mengasihi. Dalam ajaran agama saya, terutama Kristen Protestan, itu saling mengajarkan kasih. Apalagi peragamaan kita ya, perbedaan agama yang banyak itu mengajarkan kita saling mengasihi, menghormati. Seperti dalam agama kami mengajarkan kasih, namanya kasih agama. Agama Buddha itu yang penting itu yang pertama itu tidak adanya fanatisme. Jadi ajaran Buddha itu tidak mengajarkan tentang fanatik. Kepercayaan langsung seperti blind belief, kepercayaan buta seperti itu sangat tidak disarankan. Bukan hanya terhadap ajaran sendiri, juga terhadap ajaran-ajaran lain. Jadi dalam agama Buddha itu mengenal adanya ehipassiko. Kita dengar, kita terima, setelah itu kita harus buktikan. Dari pembuktian itulah timbulnya pemahaman langsung, baru kita terima dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang ditekankan oleh Sang Buddha. Bahkan kalau ajarannya disampaikan secara langsung dari mulut Sang Buddha sendiri, Sang Buddha mengatakan jangan dipercaya langsung, tetapi Anda buktikan, Anda praktekkan apakah benar ajaran ini berhasil membawa manfaat baik bagi Anda. Jadi itu yang diajarkan, sehingga dari sana muncullah toleransi, kerukunan dari umat yang beraneka ragam. Bahkan di dalam agama Buddha itu sendiri, kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi dari tingkat pendidikan, keluarga yang berbeda, cara kita dibesarkan dari kecil itu berbeda. Jadi di sana kita bisa hidup rukun. Seperti yang kita ketahui di Indonesia ini, umat beragama itu ada 3 aliran utama ya, yang utama, yaitu Mahayana, Theravada, dan Vajrayana. Belum lagi ada tambahan satu yang baru diakui oleh pemerintah, itu yang Konghucu. Jadi itu juga secara resmi sudah masuk ke dalam. Jadi dari sana kita bisa melihat
pluralisme aneka warna dari agama Buddha ini juga bisa menciptakan suasana kekeluargaan. Kalau dari ajaran agama Buddha ini kita coba mengajarkan tentang penyebaran metta atau cinta kasih yang universal. Jadi antar umat beragama ini bisa saling mengasihi satu sama lain tanpa mengenal agama, suku atau ras. Suasana harmonis itu bisa didapatkan melalui sikap saling menghormati, menjaga pendapat kita terhadap agama lain, dan mengikuti kegiatan bersosialisasi antara beragama menurut saya. Harmonisan itu harus dibangun dari dasar penerimaan dan juga kerendahan hati. Itu yang paling utama sebenarnya dan yang paling sederhana ya. Apa yang harus kita terima itu yaitu yang pertama, perbedaan itu sendiri. Jadi kita tidak memaksakan bahwa apa yang berbeda dari masyarakat yang heterogen ini harus diubah. Karena Sang Buddha sendiri tidak pernah menentang ajaran luar manapun. Beliau biasanya menyampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah ajaran itu bisa kamu terima? Apakah ajaran itu benar? Dicek dulu ehipasiko. Jadi dari sana kita tidak memunculkan konflik ataupun gesekan-gesekan. Karena begitu kita mengkritik atau menyampaikan hal yang bertentangan dengan yang ada pada masyarakat yang heterogen saat ini, maka akan muncul gesekan, konflik. Jadi itu sangat berbahaya. Jadi dari yang pertama yang paling dasar itu penerimaan, lalu adanya kerendahan hati. Memang kita beragama Buddha, tetapi kita tidak pernah menganggap kitalah yang terbaik, ajaran kitalah yang paling benar. Itu pandangan yang salah. Jadi ajaran Buddha tidak mengajarkan seperti itu. Ajaran kitalah yang paling benar, yang terbaik. Tidak ada seperti itu. Ajaran itu baik adanya. Baik tidaknya untuk Anda sendiri, Anda praktekkan. Setelah Anda praktekkan, Anda yakini mana yang membawa hasil yang manfaat yang lebih besar bagi Anda. Jadi kita tidak pernah promosi ajaran Buddha itu yang terbaik, tidak seperti itu. Itu salah satu intinya, adanya penerimaan dan kerendahan. Cara menciptakan yang harmonis, saling menghargai. Kayak kalau ya lagi ibadah, walaupun yang memang contohnya kayak tadi kan, ini ada memang timbul suara gitu kan, itu yang karena memang udah bagian dari ibadah gitu kan. Ini bukan yang jadi gereja ditutup, kan banyak itu perkara ribut, mengganggu tangga jadi ditutup gitu. Itu salah satu caranya. Belajar untuk saling memahami dan menghargai satu sama lain. Sekarang itu masalah keributan itu maka diadakan ya kadang-kadang pasti antara kita sama kita udah kayak gini lah kita campur kan nggak ada pada keributan kayak gitu lah nih agak sangat aturnya ke hukumnya. Karena bersama-samanya itu ya. Nggak ada berbeda-beda kita. Kalau untuk skala dunia itu sangat besar ya, karena umat manusia di dunia itu beraneka ragam. Bahkan sekarang untuk tren masa kini itu banyak masyarakat generasi muda itu yang ateis. Yang paling pasti itu kita harus bisa hidup dalam toleransi yang sangat tinggi, ya, rendah hati dan penerimaan. Jadi seperti yang bisa Anda lihat, perang yang terjadi di Timur Tengah seperti itu karena ada pendapat dan persepsi yang berbeda. Saya menganggap diri saya, tempat saya mungkin lebih baik. Di sana mungkin menganggap tempat saya lebih baik lagi, ide saya lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu bisa menciptakan perang. Kalau perang sudah terjadi, tentunya tidak akan membawa hal yang baik bagi umat manusia. Kalau dalam agama Buddha itu kita ada namanya Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, Upekkha. Keempat itulah yang harus dikembangkan. Tadi lah juga tadi karena agamamu agamaku sama aku. Jadi kita nggak bisa jangan nggak saling mengusinin apa gitu ya kan. Ini ya berarti lebih luas. Jadi intinya ini sama seperti yang tadi ya. Kita harus bisa belajar untuk saling toleransi. Tanpa harus sesama kita. Seharusnya setiap umat itu harus saling menghormati ya, tidak terprovokasi dengan ujaran kebencian agama lain dan saling membantu. Menghargai hak-hak setiap manusia. Setiap manusia itu punya hak untuk memilih satu agama, dan itu harus kita hargai. Itu bagian dari hak asasi manusia. Kalau memang kita udah gak menghargai yang individu tersebut, bagaimana kita menghargai agama itu?
kerukunan agama itu sendiri, seperti untuk melindungi agama-agama tertentu agar terhindar diskriminasi, terus mencegah konflik juga yang berbasis agama. Jadi faktor apa itu kan dari memang dari kan lah seharusnya sudah pemerintah jangan ada yang kan tadi yang kita juga istilahnya kan berjalan bineka tunggal ika itu betul pemerintah tetap tadi juga walaupun agama apa tetap juga sukunya apa tetap juga kan gitu kan. Untuk Indonesia sendiri itu sebenarnya sangat berwarna-warni ya, khususnya dalam hal agama dan juga ajaran. Bahkan kalau ajaran itu, kalau ditelusuri itu sangat-sangat bersabang-sabang lagi, lebih banyak lagi. Suku, adat istiadat semuanya sangat berwarna-warni. Jadi sejauh ini sebenarnya pemerintah cukup memberikan kebebasan yang bagus untuk masyarakat memilih mana ajaran ataupun agama yang mau kamu anut. Jadi di Indonesia diberikan kebebasan seperti itu karena Bikuni dengar di negara-negara lain hal seperti ini sangat ketat ya, tidak sebebas yang ada di Indonesia. Sebenarnya dengan adanya kebebasan ini, sisi positifnya itu bisa menciptakan kerukunan antar sesama. Tetapi sisi negatifnya juga, terkadang kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi itu mudah terjadinya konflik. Karena dalam setiap ajaran, setiap agama itu tentunya punya persepsi atau pandangan yang berbeda-beda ya. Jadi kita harus berhati-hati, harus elit namanya, harus tetap waspada. Jadi gimana pun, walaupun seberapa sempurna pun suatu sistem atau peraturan itu pasti ada celahnya. Jadi dari sini bisa menimbulkan konflik, maka masyarakat itu sendiri yang harus mengembangkan toleransi, kerukunan di dalam skala kecil yang kemudian bisa tertular ke seluruh masyarakat Indonesia. Dari gerakan-gerakan kecil yang kemudian membawa dampak besar bagi seluruh umat masyarakat di Indonesia. Dari pemerintah ya, kita mengharapkan adanya keadilan yang rata bagi semua umat beragama, jadi tidak ada diskriminasi antara mereka. Peran pemerintah mungkin yang di daerah sini aja dulu ya Bang, nggak usah jauh kali, yang Medan aja dulu. Pemerintah masih kayak belum terbuka, baik contohnya yang ada keributan belum secara terbuka untuk menyelesaikannya secara tertutup gitu. Contohnya pun ada kayak yang keributan gitu antar agama. Bagi saya belum ada berita acaranya, belum ada hasil dari forum tersebut. Bagi saya kayak pemerintah itu masih mudah untuk dinegosiasi. Jadi contohnya karena ada kepentingan satu pihak, mereka bisa mampu mengajak pemerintah untuk pro kepada orang itu tersebut gitu, untuk membenci satu pihak lain.